Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita menjadi, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita saksikan dari nats ini adalah sebuah gambaran, sebuah keadaan yang sangat genting, sangat sulit, serba terbatas, dan kekurangan. Elisa dan pembantunya, pelayannya, serta 100 orang yang ada pada saat itu mengalami krisis makanan. Jadi terbatas dan bahkan berkekurangan. Sementara persediaan yang ada pada saat itu hanya 20 roti plus 1 kantong gandum. Itu saja. Kalau kita melihat situasi seperti ini, pada umumnya dalam keadaan krisis, terbatas dan serba berkekurangan, yang sering terjadi adalah manusia kehilangan akal sehatnya. Hati nuraninya tumpul, menjadi egoistis, fokus hanya untuk kepentingan sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Bahkan dalam semua tindakannya, dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Keadaan terbatas, keadaan krisis, serba berkekurangan. Semua orang ingin mencukupkan dirinya masing-masing tanpa peduli dengan orang lain. Namun kita lihat dalam nats ini tidak demikian dengan Elisa, dengan pelayannya. Dalam keadaan sulit, serba kekurangan, dia tetap tenang, tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Sekalipun orang dekatnya, pelayannya begitu cemas dan khawatir, mengatakan bagaimana mungkin makanan segini bisa mencukupi 100 orang. Jadi ini juga bisa mempengaruhi dan mempersulit sikap Elisa menghadapi situasi genting seperti itu. Tetapi apa yang kita lihat dari sikap Elisa ini, Elisa tetap tenang. Dia meyakinkan dirinya pada firman Tuhan yang berkata, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dia hanya ingat itu. Di benaknya hanya ada firman Tuhan, keyakinan pada Tuhan. Tidak ada yang kurang selama kita percaya kepada Tuhan. Itu yang ada dalam pikirannya. Keyakinan inilah yang membuat Elisa tidak cemas, bahkan mau berbagi dengan sesamanya. Sehingga 20 roti tambah 1 kantong gandum yang sangat terbatas itu dapat memenuhi makanan untuk 100 orang. Bahkan dikatakan masih bersisa, masih lebih. Justru di luar dugaan seorang pelayan hamba Elisa itu. Saudara-saudara, kita juga sering berhadapan dengan keadaan yang serba terbatas, serba berkekurangan, keadaan genting, krisis dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kita pernah menghadapi itu. Kita sering mengalami keadaan yang sulit itu, yang kritis itu. Namun, apa pesan Tuhan bagi kita ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, khususnya di zaman sekarang ini? Yang pertama, firman ini mengajak kita beriman dan bersyukurlah bahwa Tuhan sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup kita.
keyakinan ini yang penting bagi kita. Mari kita beriman dan bersyukur bahwa Tuhan sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Elisa adalah orang beriman. Orang beriman percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Kalau orang yang mengatakan dia beriman tetapi masih ragu atas tindakan Tuhan, itu tidak beriman. Berbeda dengan percaya dan beriman. Percaya, semua orang bisa percaya, tetapi belum tentu dia beriman. Kita semua bisa percaya. Percaya itu kepada manusia. Aku percaya kepada engkau. Aku percaya kepada Bapa dan Ibu. Aku percaya kepada kita semua bahwa kita adalah sama-sama orang baik. Tetapi saya tidak pernah bisa mengatakan aku beriman kepadamu. Itu tidak bisa. Itu tidak akan pernah keluar dari mulut kita mengatakan kepada saudara kita, kepada ketua kita, atau kepada kepala kita, kepada orang tua kita, atau anak kepada orang tuanya, Pak, aku beriman kepadamu. Tidak. Tetapi aku percaya kepadamu, itu sah-sah saja. Jadi sesungguhnya kita tidak cukup hanya percaya, tetapi beriman kepada Tuhan. Orang beriman itu percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Elisa tidak menjaminkan hidupnya pada kekayaan, pada harta yang dia miliki. Elisa tidak menjaminkan hidupnya kepada 20 roti dan 1 gandum emas, gandum baru itu. Elisa tidak menjaminkan hidupnya kepada yang material. Bagi dia, makanan dan harta adalah alat bagi Tuhan untuk peduli dan perhatian kepada orang yang serba kekurangan. Itu sebabnya Elisa tidak begitu pusing membagikan 20 roti dan 1 kantong gandum itu. Seandainya kita diperhadapkan seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam suasana kekurangan kritis, kita memiliki 20 roti dan 1 kantong gandum. Sementara kita melihat di sekitar kita banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kekurangan. Bagaimana sikap kita? Mungkin kebanyakan orang akan mengatakan, akan menyembunyikan itu, akan diam-diam untuk menikmatinya sendiri. Tetapi bukan tidak mungkin di tengah-tengah orang beriman ada yang seperti Elisa ini. Dia mau berbagi, dia mau menikmati bersama. Saudara-saudari, Elisa lebih percaya pada pertolongan Tuhan ketimbang kekuatan dan kemampuan roti yang terbatas ini. Elisa lebih yakin akan pemeliharaan Tuhan. Elisa yakin Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Bagi dia, tidak ada yang tidak pasti bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak begitu banyak tanya. Dia mengatakan kepada pelayannya, udah lakukan, bagikanlah. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, buat saja. Ini yang menjadi pengakuan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa Tuhan penuh kuasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita harus akui bahwa 1001 cara jalan Tuhan untuk memelihara kita umatnya. 1001 cara. Bahkan keadaan di luar perkiraan kita. Bukankah itu di luar perhitungan seorang pelayan Elisa tadi? Bagaimana mungkin ini bisa terbagi? Tetapi di luar jawaban daripada Elisa, justru di luar perhitungan manusia, perhitungan pelayan tadi. Sering sekali kita sangat mengharapkan pertolongan Tuhan itu terjadi begitu gamblang, mudah diprediksi, gampang dimengerti kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, di mana, pada saat bagaimana, apa bentuk pertolongan Tuhan itu. Kita sering sekali mengharapkan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu datang seperti itu. Bahkan ada kecenderungan manusia untuk menginginkan bentuk pertolongan Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya. Kita ingin mengarahkan pertolongan Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Maunya pertolongan Tuhan itu datang sekarang, datang dalam bentuk ini, terjadi pada saat ini. Maunya sesuai dengan keinginan saya. Namun faktanya sering sekali tidak seperti itu. Sering sekali jalan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu susah kita untuk mengerti. Bahkan pertolongan itu kadang tidak seperti yang kita inginkan.
Kita mengharapkan pertolongan Tuhan itu seperti ini, tetapi kadang tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Jawaban yang praktis hanya percayakan saja pada Tuhan. Dia sanggup mencukupkan dan memelihara kehidupan kita. Beriman saja pada Tuhan. Saudara-saudari, kendati pun pembantu Elisa, pelayan Elisa itu begitu cemas, ragu, bagaimana mungkin roti itu mencukupkan kebutuhan sekian banyak orang. Tetapi Elisa berusaha meyakinkan dirinya dengan perkataan Tuhan bahwa Tuhan sanggup mencukupkannya. Bagi orang yang sungguh-sungguh beriman, dia melihat bahwa hidupnya ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Sehingga dia mengakui bahwa tidak sedetik pun dan tidak sekalipun Tuhan meninggalkannya. Oleh sebab itu, marilah kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu sanggup memelihara dan mencukupkan diri kita, sembari tetap bersyukur atas kehidupan saat ini, kehidupan sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita berusaha menjaga diri dan mengendalikan diri kita agar tetap benar dan baik. Ini yang kedua, berusaha menjaga diri, mengendalikan hidup agar tetap benar dan tidak berlaku baik. Yang sering sekali terjadi dalam persoalan hidup yang kita hadapi, melakukan sikap yang tidak benar dan kurang baik. Orang sering sekali menghadapi persoalan dan masalah dengan bersikap tidak baik dan tidak benar. Namun firman ini mengingatkan kita, seberat dan sesulit apapun kehidupan kita, sehingga membuat kita cemas, was-was, takut, khawatir, berusaha hidup tenang, berusaha tetap berpikir sehat, arif, dan baik. Itu lebih baik daripada gelisah dan bersungut-sungut. Sebab kenapa? Sebab dalam keadaan tenang kita akan dapat merasakan Tuhan selalu merancang kebaikan dalam hidup kita. Mustahil orang yang selalu gelisah, orang yang selalu kesana kesini, orang yang mendua hatinya bisa merasakan pertolongan Tuhan atau rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Oleh sebab itu, situasi sulit yang kita hadapi, janganlah mengurangi kasih kita terhadap sesama. Tetapi marilah hati kita, hidup kita tetap terbuka kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam keadaan serba berkekurangan pun, firman ini mengajak kita untuk tetap mau berbagi dan peduli dengan sesama, seperti yang dilakukan oleh Elisa. Di saat berkekurangan pun firman Tuhan mengajak kita mau berbagi, apalagi di saat kita berkelimpahan, di saat kita memiliki banyak harta materi. Ini yang perlu kita pahami, bukan sesuatu keharusan bagi kita. Di saat kita serba sulit, kekurangan, serba terbatas dan tidak berdaya, membuat kita kehilangan akal sehat, membuat kita kehilangan sikap benar, sikap baik. Itu bukan sesuatu keharusan. Itu sebabnya sering sekali orang mengatakan karena kemiskinannya, karena kesulitannya, dia menghalalkan cara yang dia lakukan, walaupun itu tidak benar, tidak baik. Dan binatang, katanya seperti itu. Ya apa boleh buat? Ya terpaksa. Sebenarnya itu bukan keharusan untuk kita lakukan. Begitu juga dalam keadaan berkelimpahan, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk hidup eksklusif, melakukan ketidakadilan dan kesenangan-senangan, dan tidak peduli serta membatasi diri untuk orang lain dan mementingkan kebutuhan sendiri.
Memang kita tetap harus berpikir bagaimana kita memenuhi kebutuhan pribadi kita, memenuhi kehidupan keluarga kita. Namun bagi Tuhan itu sama bobotnya jika kita juga memikirkan dan peduli dengan kehidupan orang lain. Bagi Tuhan itu sama bobotnya. Memikirkan diri kita sendiri, tetapi sekaligus juga memikirkan orang lain. Bagi Tuhan itu sama bobotnya. Memikirkan kehidupan gereja dan persekutuan. Sebab Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu, begitulah kita juga peduli dengan kehidupan orang lain. Firman ini kepada kita semua. Yang terakhir, atau yang ketiga, firman ini mengajak kita memakai milik kita untuk kebaikan bersama. Mengajak kita memakai milik kita untuk kebaikan bersama. 20 roti tambah 1 kantong gandum menjadi milik Elisa. Itu adalah milik Elisa. Itu bukan milik siapa-siapa. Itu bukan milik bersama. Itu milik pribadi Elisa. Tapi dia rela membagikan itu untuk boleh dinikmati bersama. Dia mau agar bagian hidupnya dapat mencukupi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menikmatinya sendiri. Dia tidak syukur dan senang sendiri. Sebenarnya dia berhak mutlak atas roti itu. Tapi dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Seandainya dia tidak mau berbagi pun, tidak ada yang melarang dia. Seandainya dia tidak mau bagi kepada 100 orang, dia tidak akan dihukum, dia tidak akan diadili. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan membantu seluruh hidupnya dan apa yang dia perbuat. Dia rela berbagi dengan penuh kasih kepada sesama. Dia rela sebagian dari miliknya diberikan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya. Bagi dia itu lebih baik daripada untuk milik sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudari. Apa yang ada pada kita sesungguhnya adalah milik kita. Yang kita miliki sekarang itu bukan milik orang lain. Itu milik kita. Itu hak kita. Apakah itu harta, uang, jabatan, kuasa? Itu ada dalam kendali kita. Ada dalam kuasa kita. Kita berhak untuk memakainya untuk apa, mau diapakan, untuk siapa. Tetapi ketika apa yang kita punya itu kita pakai untuk kebaikan bersama, kita pakai dengan sikap hormat dan mulia dan untuk tujuan kebaikan serta menolong sesama, maka sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang diperintahkan Kristus yang penuh kasih dan rendah hati itu. Kita tidak dipaksa kok. Itu untuk apa? Mau kemana? Tidak ada yang melarang kita, kalaupun tidak kita bagi. Tetapi Tuhan senang kalau kita mau berbagi dengan sesama. Dan justru itu adalah perintah, praktek kasih yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, semoga kita tidak jemu-jemu setiap kali dalam khotbah kita diingatkan akan kerjasama kita dalam membangun rumah Tuhan, dalam membangun gereja. Tentunya gereja akan Home. Pembangunan rumah Tuhan bukanlah tanggung jawab seseorang atau tanggung jawab sekelompok kecil orang, tetapi adalah tanggung jawab dan kerjasama kita untuk mewujudkannya. Kita masing-masing jemaat diberkati dengan uang, diberkati dengan harta, jabatan, dan kuasa. Kita juga diberkati dengan tenaga dan pikiran. Ketika semua itu ada pada kita, sepenuhnya akan menjadi milik kita, akan menjadi hak kita. Itu ada dalam kuasa dan kendali kita. Namun kita semua meyakini bahwa adalah sangat baik dan mulia jika apa yang kita miliki itu dengan tulus kita berikan untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan, membangun gerejanya, membangun rumahnya, tempat kita bersujud dan bersembah kepada Dia, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita memohon penghiburan dan kekuatan bagi Dia. Semua berkat itu dapat kita pakai secara bersama-sama membangun Tuhan, membangun rumah Tuhan. Oleh sebab itu, firman ini juga sekaligus mengajak kita semua, marilah dengan tulus, dengan iman, dengan bersyukur, menyampaikan apa yang dapat kita berikan untuk membangun gereja Tuhan.
Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin dengan keadaan jemaat Serpong begini, dengan jumlah yang tidak begitu banyak, dan kondisi ekonomi seperti ini, sanggup membangun gereja dengan biaya sekian? Pembantu Elisa juga berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin 20 roti, 1 kantong gandum sanggup mencukupkan 100 orang? Sama berpikirnya, sama kecemasannya, sama keraguannya. Namun Tuhan mencukupkannya. Tapi kita juga harus ingat, saudara-saudara, itu juga terjadi karena Elisa mau memberikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya untuk dipakai oleh Tuhan. Tahukah kita di balik kesuksesan bisa tercapainya, tercukupinya 100 makanan untuk 100 orang itu? Di balik itu kita harus ingat, itu juga karena kerelaan Elisa untuk mau membagikan yang menjadi bagiannya, menjadi miliknya. Saudara-saudara, kita yakin dan kita harus yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan biaya pembangunan gereja yang akan kita bangun nanti. Namun itu juga kita harus ingat bahwa itu tidak terlepas dari ketulusan kita memberi dengan benar, memberi dengan adil milik kita untuk dipakai oleh Tuhan. Proses pembangunan itu bisa terkendala. Meskipun kita yakin Tuhan bisa mencukupkan kita, tetapi itu juga tidak terlepas ketika kita juga mau berbagi, mau memberikan dengan tulus. Kita bersama-sama, bergotong royong, bekerja sama, memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan pakai. Saudara-saudara, Tuhan sangat senang bila kita mau berbagi dan mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk membangun gerejanya, rumahnya. Kita tidak perlu khawatir untuk memberikan kepada Tuhan, sebab ada banyak cara dan cara Tuhan memberkati dan mencukupi kebutuhan umatnya. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami masih merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau juga memberikan kekuatan sehingga kami boleh melalui masa-masa sulit, masa-masa genting, kritis di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat sakit, di saat penuh pergumulan menghadapi beban berat, Tuhan mengenangkan kami sehingga kami masih boleh kuat hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat dan juga pengetahuan kepada orang-orang yang hidupnya mapan, nyaman. Karena hingga pada saat ini mereka tetap melakukan kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami meskipun terkadang begitu pahit kami alami. Tuhan juga tidak memalingkan wajah-Mu kepada kami ketika kami menghadapi berbagai pergumulan. Kami sungguh mengharapkan kehadiran-Mu. Tuhan, ajar kami juga menghadapi semua persoalan hidup dengan tetap bersyukur, melakukan kebenaran dan kebaikan, tetap tenang dan memiliki akal sehat. Ajar kami juga Tuhan untuk mau berbagi, memakai milik kami untuk kepentingan bersama, secara khusus bersama-sama memberikan yang terbaik dari milik kami untuk pembangunan gereja. Berkati kami Tuhan seluruhnya, agar iman kami semakin bertumbuh dan semakin bertambah, sehingga kami semakin dewasa dalam mengikut Engkau. Dengarlah doa kami, dalam nama kami berdoa. Amin.